أسعد العرب والعجم وإمام طيبة وحرم وترجمان لسان الكلام ومنبع العلم والحكمة وحكم للمقاصد سيدنا وحبيبنا وسيد العلا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفا يا رب زد شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورجى الله تبارك وتعالى بالفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin wa ila arwahi amwatina wa amwatil muslimin khususan ila ruh ahli hadal kitab al-mubarak anna Allah yaghfiru lahu wa liwalidayhi wa jami'i masyayikhi wa anna Allah yanfa'una bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala azza wa jalla wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Seluruh jamaah musalla al-baqiyatus shalihat yang dimuliakan Allah, Ayahanda Al-Ustaz Haji Abdullah Ketua Musalla al-baqiyatus shalihat Pamanda Al-Ustaz Ahmad Jamil, mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan sehat walafiat, panjang umurnya, barokah hidupnya. Ibu bapak yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, kesehatan badannya, Allah mudahkan rezekinya, Allah berikan bahagia dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke kitab pasal tentang sholat ini, halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kitabus salati faradallahu ala hadhihi al-ummati fi kulli yawmin wa laylatin khamsa salawatin faqat. Ini kitab menjelaskan tentang salat. Faradallahu ala hadhihi al-ummah,
Allah mewajibkan, Allah mengharuskan kepada kita, kepada umat, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam, khamsa shalawatin faqat, 5 waktu salat saja. Wahia az-zuhru wal asru wal maghribu wal isya'u wa subuh, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wala tajibu illa 'ala al-muslimil baligh al-'aqil al-tahir min al-haid wal nifas, dan tidak wajib hukumnya salat itu kecuali bagi orang muslim yang baligh, dewasa, al-aqil, yang berakal, berarti yang gila tidak wajib, al-tahiri, yang suci, minal haid wal nifas, daripada haid dan nifas. Hukumnya wajib salat 5 waktu. Mas, wah capek wah. Tulis tarikan banyak. Ya, betul apa? Kang Marsidi, Kang Mahfud, ngantuk tak? Pak Ahmad, sehat? Pak Ahmad lagi pilek. Hah? Pakai masker. Yang sehat, jaga kesehatannya, lagi pancar obat. Minum vitamin. Kalau vitamin yang nggak ada, minum jeruk lemon. Jeruk lemon nggak ada, jeruk nipis. Lah ini wajib hukumnya. Salat itu wajib. Berarti dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Buniyal Islamu ala khamsin. Yang namanya agama Islam itu dibangun atas 5 faktor. Masjid, musola, rumah, bangunan dibangun. Kalau pakai batak semua bisa kan? Gak usah bata, ada pasir semua, bisa nggak? Semen semua, bisa nggak? Cat, apa yang mau dicat, tembok nggak ada. Jadi yang namanya mau bangun bangunan saling mengikat, saling membutuhkan. Butuh semen nggak? Batu bata? Pasir? Besi? Jadi saling mengikat. Begitupun agama Islam, bukannya pakai semen, pasir, bata, bukan. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini kalau salah satunya dia kagak ada, maka kagak jadi bangunan Islam. Contohnya, ada orang zakat, sedekah mulu, ada orang bares, tapi nggak sholat. Sholatnya Idul Fitri doang. Imam Ghazali memberikan satu gambaran. Kalau sholat 5 waktu, sholat 5 waktu itu ibarat modal dagang. Sholat 5 waktu modal usaha. Kalau sholat sunnah, Indra, Qobliyah, Ba'diyah, witirnya itu, kemudian tahajudnya, duhanya, termasuk sedekah, termasuk baca Quran, zikir dan sebagainya, itu adalah untung usaha atau untung dagang.
Berarti kalau ada orang sholat 5 waktu, dia nggak mau nambah tuh qobliyah ba'diyahnya, nggak mau nambah witirnya, kagak mau nambah tahajudnya, duhanya. Padahal Israel setiap hari 7 kali melihat wajah kita. Berarti 70 kali Israel izin sama Allah, cabut gak nih Kang Marsidi? Jangan, karena banyak keperluan lah gitu ya. Nah, berarti kalau ada orang kagak mau nambah yang sunah-sunah, itu artinya dia kerja kagak mau digaji, dia dagang kagak mau untung. Jelas? Atau sebaliknya, sedekah mah sedekah, tapi sholat kagak. Itu gambarannya bagaimana mau untung, modal kagak ada. Tuh. Bagaimana mau untung dagang, dagang apa yang tidak dagang. Jelas tuh. Jadi harus ada sekali prioritas. Coba lihat jemaah, pesan moral daripada Al-Quran. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Betul, Ustaz Ridho. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu surat, itu Al-Quran kan? Tapi faktanya lihat, yang di penjara mayoritas Muslim katanya. Udin, Mugeni, Duloh, ya kan? Ada si David, Erik, ada itu. Tapi mayoritas adalah Muslim yang berzina, dia KTP-nya Islam. Yang korupsi, KTP-nya Islam. Yang nyolong, KTP-nya Islam. Sampai sendal khotib Jumat yang nyolong Muslim. Padahal sholat soft paling depan, ya Allah. Tapi sendal khotib yang ambil, kan merebut ada merebut. Tapi sendal khotib ambil. Kalau bahasa kita nih Pak Ahmad, kalau sendal merebut jelekan kan gitu ya? Enggak, ditanya, lu ngapa sendal khotib lu ambil? Nyari berkahnya. Jadi ini maling soleh nih. Ada maling soleh ada. Nah, ini sendal kiai diambil. Ya Allah. Berarti kalau sholat belum bisa mencegah kita berbuat keji dan munkar, STMJ, sholat terus, maksiat jalan, berarti ada yang salah. Yang jelas bukan sholatnya yang salah, mungkin manusianya yang salah. Betul? Di mana letak salahnya? Mungkin niat sholatnya bukan karena Allah. Betul ya? Niat sholatnya karena pengen dipandang manusia. Atau mungkin sholatnya gak pakai ilmu. Bagaimana sholat khusyuk kalau gak pakai ilmunya? Yang sholat pakai ilmunya aja masih salah. Kadang khusyuknya mambak mawar. Apalagi sholatnya gak pakai. Jelas? Jelas. Bu Ahmad, Bu Yadi, masuk sini. Kang Nisron sehat? Alhamdulillah. Tumben pakai peci. Ganteng pakai peci, Kang. Kayak SBY. Ya, lanjut. Jadi kenapa sholat itu nggak mencegah kita dari berbuat maksiat? Mungkin sholatnya yang nggak pakai ilmu. Kita banyak ibadah, banyak silaturahim, banyak ngaji. Yang ditanya pertama nanti sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalat. Pertama
pertama yang ditanya itu sholat. Kalau imam sholatnya bolong-bolong, indra sholatnya bolong-bolong, berarti ada bangunan yang harusnya tiangnya itu bangunan tingkat 5, kedalaman pondasinya sekian, tiangnya harus 10 umpamanya, tapi tiangnya dibikin cuma 4, nggak nahan beban di atas, maka hancur. Itulah gambarannya orang yang kalau ATP-nya Islam, sholatnya lagi susah doang, sholatnya bolong-bolong, pasti gampang stres. Anehnya lagi, rajin ngaji masih aja stres. Kan yang namanya masalah wajar ya. Yang namanya masalah bagus. Yang namanya masalah itu wajar. Masih hidup di dunia. Tapi masalahnya yang kagak wajar itu kalau menyelesaikan masalah dengan masalah lain. Pengen nutup utang, utang lagi aja. Lagi habis memang mati mau utang terus. Assalamualaikum. Coba perhatiin Kang Misal. Kalau ada orang mati syahid di zona peperangan, itu jenazahnya kayak kalau bahasa kita mah mujahidin Palestina kalau sekarang ya. Matinya di zona peperangan. Itu jangan kata darahnya diusap, tidak usah dimandiin, tidak usah disolatin, langsung dikafanin, langsung dikuburin, gak usah disolatin, tidak usah pakai dikafanin, karena langsung masuk surga. Jelas? Ingat sahabat jamaah, di zaman Rasulullah ya, jangan apa-apa ya, bocah. Sabda mana sabda? Kerja. Yang cewek mana cewek? Menikah bukan? Mana? Ya, perhatiin. Di zaman Rasulullah ada sahabat yang besok mau perang. Ini berdua nih sahabat. Sahabat ini sehidup semati. Dia ngomong begini sama sahabatnya, "Bang, kita kan berdua sama-sama belum nikah, Bang. Besok kalau abang mati, suwe lu. Umpama besok abang mati nih, pas lagi kita jihad, kan abang masuk surga. Abang datang ya ke mimpi saya, kasih tahu begitu indahnya taman surga. Kan bidadari cakep-cakep tuh, buhai-buhai tempon-tempon, kasih tahu gitu. Tapi kalau lu yang mati duluan, ya sama Bang. Terus saya minta sama Tuhan, saya datang ke mimpi abang, saya kasih nih yang gemoy-gemoy. Cakep. Jelas. Yang mati abang senior yang ada tua. Karena bersahabat di dunia karena Allah, kepengenan dia tuh berdua tuh dikabulin sama Allah. Pak Ahmad, dikabulin sama Allah. Begitu malam pertama dikuburin, yang nyolatin Rasulullah, yang antar ke kuburan Rasulullah, apalagi kan malam pertama almarhum datang ke alam mimpinya tadi tuh junior. Beda 180 derajat.
dipikirnya udah di sorga. Emang betul. Rupanya itu almarhum di atas jembatan, keikat tangannya, kakinya di bawahnya api yang membara. Ya Allah. Padahal mati syahid. Yang doain yang nyolatin Rasulullah. Apa kurangnya? Maka sahabatnya nanya, "Bang, abang apa di sini? Bukan di sorga. Kenapa mati syahid? Yang doain Rasulullah. Kenapa masih di sini, Pak?" Nih jawabannya. Emang kudunya gua udah di sorga, kudunya gua udah di dalam sorga. Paham gak gitu? Kenapa gua ketahan di sini? Gua punya utang. Bukan gua kagak pengen bayar, bukan. Gua udah tulisin utang gua banyak nih, gua si fulan sekian. Gua si fulan sekian dinar, si fulan sekian dirham. Ini yang utang pangsit 3 mangkok sama Mang Endang. Itu semuanya. Ini saya barang kita namanya. Izin ya, izin sih. Jadi bukannya kagak mau bayar utang, udah ditulisin utangnya, udah mau bayar, keburu mati. Dan orang tua daripada almarhum kagak tahu. Ya Allah bang, apa begitunya bang? Sampai begitunya abang jelas banget tuh masalah utang. Sampai detail betul. Dia kata begini, jangan kata utang. Kemarin sore habis nguburin gua, itu ada kucing mati di dapur emak gua. Allah masih tahu. Karena yang terjadi di rumah kita dikasih tahu sama Allah, lapor. Itu kucing mati. Apalagi utang yang perlu